Para tersangka dugaan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang NM dan IM kemarin mangkir lagi dari panggilan kedua pihak kepolisian Senin 24 Februari 2025. Yang jadi pertanyaan, ini kenapa mangkir? Takut, gemetar, panik, yang dibalut dengan kata kerjaan untuk membayar THR karyawan di rumah. Pertanyaannya, apakah uang 4M kemarin tidak cukup untuk membayar gaji karyawannya? Saking ketakutannya, saking paniknya, kolom komentarnya pun dibatasi. Dan para buzzer-buzzer semakin menggila mengintimidasi Dr. Reza Gladys lewat keluarganya, anak-anaknya, suaminya, usahanya, semua diintimidasi. Katanya baru tersangka, katanya akan ada persidangan, dibuktikan saja. Lalu kenapa panik, kenapa takut, semua mau dihajar. Membahas RDPU kemarin, ketika brand owner dan juga para dokter itu datang untuk menghadiri RDPU bersama dengan anggota DPR, kenapa kalian kepanasan juga? Bukankah DPR tidak pernah mengundang? Dan itu adalah hasil dari suratan dari para brand owner dan juga para dokter yang hadir kemarin. Jadi RDPU itu adalah hak semua masyarakat Indonesia. Jadi kalau kalian merasa kalian butuh untuk didengarkan oleh anggota DPR, maka bersuratlah. Yang kemarin digaung-gaungkan adalah harusnya korban yang datang dan didengarkan oleh pihak pemerintah. Masalahnya sudah 4 bulan huru-hara perskincarean ini berjalan, tapi pihak korban belum pernah ada yang membuat laporan atau pengaduan kepada pemerintah. Sehingga ketika sekarang para brand owner dan juga para dokter ini datang ke playing victim. Padahal kalian yang merasa menjadi korban tidak pernah ada pelaporan. Bahkan si oknum bertopeng yang katanya mau mengedukasi, katanya mau membela korban-korban, tapi justru sudah 2 kali datang ke podcast Uya Kuya, tidak pernah tuh membela mereka dan mengupayakan untuk bisa mendapatkan jadwal RDPU bersama dengan anggota DPR. Ketika beberapa kuasa hukum juga sudah membuat pernyataan kalau mereka siap membantu para korban-korban dari yang katanya skincare abal-abal ini, tidak pernah ditanggapi dan sampai sekarang belum ada terkumpul dan belum ada membuat laporan baik di kepolisian maupun ke anggota DPR. Kemudian tuduhan atas para dokter dan juga brand owner yang kemarin hadir di RDPU bersama dengan anggota DPR itu adalah mafia skincare. Tahukah kalian mafia skincare yang sebenarnya itu sebenarnya sedang duduk manis, menerima uang bermiliar-miliar tanpa perlu repot-repot mengotori tangannya dan mengambil untung atas huru-hara skincare ini. Karena sejak semula para brand owner ini dan juga para dokter ini yang datang itu adalah tegak lurus dengan BPOM. Jadi mereka bukanlah mafia skincare yang sebenarnya. Namun saya juga ingin menanggapi dan meng-highlight tawaran dari Mas Uya Kuya. Ayo, masyarakat yang merasa menjadi korban skincare abal-abal, ayo segera buat laporan, please, supaya kasus ini terang benderang, supaya bisa dilihat mana buktinya, mana oknum-oknum yang harus segera ditangani oleh pihak kepolisian atau BPOM. Ayo, ditanggapi, beberapa pengacara sudah mau membela kalian dan mau mengawal kasus kalian. Ayo yuk, disegerakan laporannya.